Bang Egat, di hasil quick count-nya ini 49%. Eh, Kalau kami tidak terpaku dengan hasil quick count ya persisnya, bahwa berangkat dari pengalaman yang lalu pilpres itu, sebenarnya kan survei itu juga kadang-kadang pembuat opini gitu. Oke. Pembuat opini. Nah, hasil quick count ini memang dia itu belum representasi dari 100%, tapi paling tidak menggambarkan rasa optimisme kami bahwa Jakarta itu memang menyala. Jakarta memang menyala. Tadi Jakarta menyala ya. Tapi memang ini perhitungan ini belum sampai 50%. Itu memang sekitar 49 lah. Tapi unggul dari dua calon lainnya. Memang sudah sudah diprediksi seperti itu atau gimana sebelumnya? Nah, Jakarta ini kan memang masih khusus ya. Kekhususannya itu dalam hal pilkada harus memenuhi syarat di atas 50% bersatu. Artinya konsekuensinya semua paslon itu harus siap dengan resiko-resiko itu. Nah, di balik itu terkait dengan kemungkinan ada putaran kedua, saya melihatnya begini, ini pilkada ini kan menjadi pertama kali serentak seluruh Indonesia, ya kan? Tentu berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Kekuatan itu bisa dimobilisir loh. Misalnya Jakarta enggak, Jawa Tengah orang konsentrasi ke sana, sumber daya dikonsentrasikan. Nah hari ini kan tidak. Jadi pertarungan ini lebih saya lihat nih pertarungan dua mantan presiden. Oke. Nah, terkhusus di Jawa ya. Jawa kita ketahui penyumbang kontribusi suara itu 56% dari pemilih nasional. Nah sehingga Jawa ini tentu menjadi rebutan siapapun kontestan. Nah, saya melihatnya ini faktor endorsement dari mantan presiden maupun tokoh-tokoh yang pernah menjadi gubernur Jakarta itu tentu sangat signifikan gitu ya. Misalnya, kalau saya lihat sih Jakarta ini dibantu juga oleh faktor Dul dan Pram. Mas Pram ini kan relatif resistensinya kecil. Nah, sehingga peluang untuk dia bisa diterima oleh semua kalangan itu lebih besar. Termasuk mungkin ada faktor cawe-cawe itu lebih sedikit itu loh, lebih sedikit. Walaupun tidak tertutup kemungkinan gitu. Faktor cawe-cawenya lebih sedikit. Lebih sedikit. Meskipun dari PDIP begitu. Ya, tapi nanti akan terlihat kalau menurut saya ya. Misalnya hasil quick count. Hasil quick count ini dari hasil survei sebelumnya, paslon independen itu nggak sampai 2 digit. Nah, sampai survei terakhir pun tidak sampai tembus 2 digit. Dan sekarang ini rata-rata di 10% ya di kok beberapa. Sekarang ini bisa 2 digit. Nah kan kita juga bisa menganalisa itu. Apakah ada intervensi atau apa. Kemungkinan ya saya bilang tadi itu, cawe-cawe sedikit itu mungkin ada gitu loh. Nah, yang memperkuat faktor keterpilihan Mas Pram Bang Dul ini, di samping faktor Dulnya yang populer ya, di antara 3 pasang ini kan paling populer dia. Di akar rumput, di grassroots itu lebih dikenal. Nah, sementara faktor Mas Pramnya ini dibantu oleh endorsementnya Anies itu juga signifikan. Dan mantan-mantan gubernur yang lain loh, termasuk Foke gitu, Bang Foke. Oke, jadi memang mungkin tokoh-tokoh di DKI Jakarta termasuk dari partai dan kemudian mantan presiden yang kelima ya. Jadi itu memang berpengaruh juga dalam hasil hari ini gitu, hasil perhitungan cepatnya. Kalau semisal hasil penghitungan KPU menyatakan untuk 2 putaran sudah disiapkan untuk teman-teman? Yang pasti kan karena memang undang-undang menuntut harus 50% bersatu kan begitu. Artinya setiap kontestan itu harus menyiapkan segala skenario. Nah, tadi kita bicara optimisme. Ada beberapa faktor yang meyakini kami bahwa itu 1 putaran. Pertama, kan ada pemetaan wilayah. Dari pemilu ke pemilu sebenarnya kan sudah terekam itu. Mana wilayah-wilayah abu-abu, mana wilayah yang kalah, itu sebenarnya udah ada di kami. Nah, ketika hari ini hasil plano C1-nya sudah masuk ke WA-nya gitu ya. Masuk itu kan kita bisa petakan bahwa dulu misalnya daerah yang kalah unggul tipis itu loh. Ada beberapa daerah. Misalnya ya
daerah timur misalnya Duren Sawit dulu, Kecamatan Duren Sawit, Kecamatan Keramat Jati gitu, termasuk daerah Pasar Rebo, Ciracas itu lah. Terus kemudian selatan mungkin daerah Tebet gitu loh, Tebet. Terus kemudian daerah Cilandak gitu. Itu menunjukkan bahwa angkanya itu kami unggul. Nah, artinya ini bisa menjadi faktor optimisme kami bahwa Jakarta itu bisa kita menangkan satu putaran. Nah, di luar itu kan ada faktor-faktor yang memang di luar kendali kita gitu ya. Misalnya tim sudah bekerja, tim pemenangan sudah bekerja, kemudian tim jaga TPS, jaga suara itu bekerja. Tapi kadang-kadang kan namanya era digital gitu ya, era digital hasil quick count-nya bisa disampling secara acak gitu, kemudian ditampilkan secara digital. Makanya tadi kami agak kaget, kok tiba-tiba paslon independen itu bisa 2 digit gitu loh. Nah, kalau curiga kan boleh ya, curiga boleh, nggak ada salahnya kan. Apakah metodenya memang sudah benar gitu loh, atau memang dalam tanda kutip gitu loh, ada kekuatan lain gitu loh, yang memang mendorong terjadi 2 putaran. Nah itu kan berarti kan udah di luar kendali kami. Maka dari itu kami harus bersabar menunggu sampai benar-benar hasilnya itu perhitungan manual. Tapi sebenarnya sudah disiapkan opsi-opsi darurat yang udah pasti loh, udah pasti. Dan karena sampai saat ini kami masih optimis 1 putaran. 1 putaran. Jadi mempersiapkan untuk kemenangan dulu lah ya. Jakarta harus menang. Ini di Jakarta, termasuk di beberapa TPS yang kami kunjungi, itu ada fenomena bahwa kemudian soal partisipasi pemilih untuk mencoblos di pilkada ini. Kok kayaknya menurun ya? Nggak semangat gitu, menurun. Dan kemungkinan kalau dilihat bisa saja ini partisipasinya menurun seperti kata Bang Ingkat tadi itu. Kalau memang fenomenanya seperti itu, Bang Ingkat, kondisinya apakah kemudian itu juga sudah diantisipasi oleh teman-teman dari Pramono Rano Karno, ataukah kemudian ini mungkin fenomena yang tidak diduga-duga, sudah yakin aja masyarakat akan datang gitu? Paling tidak kami sudah pertimbangkan ketika angka partisipasi yang berkurang atau menurun. Artinya seperti tadi dibilang kampanye coblos 3 pasang loh atau alias golput itu lebih banyak terjadi. Sebenarnya yang rugi itu kami, pesan kami. Kalau kita petakan dari potensi suara ya, kami kan punya basis pemilih pilpres kan, otomatis kan. Terus kemudian pemilih partai, kan karena kami kan partainya hanya sendiri gitu. Partai yang punya kursi lah, hanya sendiri. Sementara pasangan sebelah kan jumlah pendukung kan banyak. Nah, atas dasar perhitungan itu, tentu ketika ada partisipasi pemilih itu berkurang, sebenarnya kami yang rugi. Nah, untungnya tim kami ini mampu mengajak, meyakinkan pemilih-pemilih yang awalnya berpikir golput. Nah, termasuk suara-suaranya Mas Anies gitu. Nah, dan ketika misalnya tadi ada fenomena tingkat partisipasinya berkurang, ya pasti kami yang rugi gitu loh. Kan tadi optimis nih, angkanya di atas 52% gitu loh. Tapi ternyata nggak hadir kan? Dengan tidak hadir itu ya sebenarnya larinya ke kami itu. Perkiraan. Dampaknya ke perkiraan 03. Tapi kayaknya 01 juga partisipasi berdampak lah dari semua. Kalau mereka kan struktur PKS kan DKI unggul nih. Ya kan secara struktural. Oh, berarti mengakui struktur di PKS lebih unggul. Secara struktural ya. PKS itu biasanya kan unggul di basis gitu ya. Apalagi Jakarta kan kemarin faktanya menang. Ya kan? Itu nggak bisa kita pungkiri. Perolehan kursi untuk DPRD kan unggul ya. Sehingga pemilih golputnya dari pihak sana sebenarnya bisa dikurangi kan. Nah, yang berkurang kemungkinan ya kami.
Gitu. Kira-kira gitu nggak? Oke. Dari PDIP sendiri memang seperti apa kemudian instruksinya, Bang? Ini kalau saya lihat, ini kan ada beberapa elemen yang bekerja gitu ya untuk pemenangan gini. Satu pasti partai politik, karena ini kan hajatan partai politik. Jadi partai secara struktural pasti seluruhnya bekerja, termasuk anggota-anggota DPR-nya kan begitu, terutama yang di Dapil Jakarta. Nah, yang tidak kalah penting adalah kekuatan kami di relawan. Kekuatan kami di relawan ini kan berbasis ideologis. Jadi kalau kita tarik ke belakang, relawan-relawan pemenangan Mas Pram Bang Dul ini kan memang relawan militan. Walaupun kemarin kalah, ya di Pilpres ya, itu misalnya kalah di Pilpres, ini nggak ada yang bergeser gitu loh. Nah inilah menjadi sumber kekuatan tambahan dalam menggerakkan, meyakinkan pemilih tadi gitu. Memang kalau kita profiling, kan relatif sebenarnya yang bertarung ini kan sebenarnya kami 1 dan 3 gitu loh. Iya. Yang bertarung gitu loh. Jadi di apa namanya di luaran yang fight 1 dan 3 gitu. Ya. Nah kami ini melihat dibantu sekali oleh kekuatan relawan yang sangat ideologis gitu. Apa namanya? Relawan kami ini berpikir bahwa memenangkan pilkada ini sama dengan mengobati kekalahan Pilpres. Bagi kelompok relawan ya yang militan gitu. Oh, berarti ini ada misinya tersendiri di DKI Jakarta. Berarti sepertinya memang kesuksesan di kekalahan di Pilpres justru di itu menyemangati kami di sini. Untuk menyemangati kami. Karena kan demokrasi ini kan kontestasi kan. Kalah kemarin ya kita berusaha untuk menang di pilkada. Tapi mereka nongkrong di sekber. Kalau kami di akar rumput. Kalau saya sih berterima kasih ya atas pelaksanaan pemilu hari ini. Kalau kita bicara dari awal masa kampanye, relatif tidak ada gesekan. Kalau menurut saya ya, dari pandangan saya, baik juga dari laporan Bawaslu itu, relatif tidak ada informasi tentang pengerusakan yang berarti terkait dengan alat peraga. Yang kedua, kalau pihak kami itu tidak sepakat pembenturan antara supporter Jackmania dengan Persib. Kalau warna biru itu, yang saya pahami itu adalah kelanjutan dari Kim. Karena kalau kita lihat, dukungan Kim di seluruh Indonesia itu warnanya sama, biru. Jadi tidak bisa itu diwakilkan oleh Persib ataupun di Jack dengan orange-nya gitu ya. Jadi kami nggak sepakat sebenarnya itu pembenturan antara Persib dengan Jackmania gitu. Nah, kalau tadi misalnya ada informasi terkait penolakan paslon 1 di berbagai tempat itu, saya juga tidak meyakini bahwa itu penolakan yang benar gitu loh. Maksudnya gini, Jakarta ini kan berbeda dengan daerah lain. Relatif saya lihat dari sisi intelektualitas, tingkat pendidikan relatif homogen. Pemahaman masyarakat tentang multikultural, perbedaan itu saya pikir lebih tinggi ya dibandingkan daerah lain. Kalau kita bicara misalnya ada penjoliman terhadap paslon 01 misalnya karena berlatar belakang Sunda, lo paslon kami kan Jawa, gitu loh, benar nggak? Kalau misalnya ada problem terkait dengan SARA, otomatis kami juga kan terdampak. Tapi memang yang paling gesekan yang paling terlihat kan yang kemarin itu dari Sunda sama dicek antarkan latar belakangnya. Mungkin bukan faktor suku rasnya gitu loh. Barangkali mungkin paslon pernah menyampaikan sesuatu yang karena statementnya. Iya, statementnya itu lebih ke sana mungkin ya. Kalau saya melihat bukan faktor kesukuan. Saya minta dari paslon 03 dulu pendukungnya Bang Igat terkait dengan situasi hasil survei hasil penghitungan quick count-nya, terus kemudian memastikan bahwa ini ke depan mungkin masih optimis dengan 1 putarannya. Silakan. Oke, terima kasih warga Jakarta sudah mempercayakan suaranya kepada kami paslon 3 Mas Pram Bang Dul
semoga tidak ada putaran kedua, tentunya harapan kami, sehingga paslon kami bisa bekerja merealisasikan program-programnya yang konkret di masyarakat untuk warga Jakarta di tengah situasi ekonomi yang belum baik-baik saja gitu. Maka dari itu saya atas nama relawan Mas Pram Bang Dul mengucapkan terima kasih kembali kepada warga Jakarta. Semoga pilihan daripada warga Jakarta, aspirasinya tidak sia-sia memberikan suaranya, dukungannya kepada kami. Sehingga Jakarta ke depan, sesuai dengan visi daripada pasangan Mas Pram Bang Dul, benar-benar bisa diwujudkan menjadi kota global, kota pusat ekonomi nasional dengan pembangunan berkelanjutan. Jakarta menyala. Cek.